ketika Raja Nainggolan sebagai pemain itu sebenarnya jadi sebuah keuntungan atau apa sih kan di Persebaya Bayangkara? Yang pastinya ya kita berharap semua menjadi sebuah keuntungan lah, apalagi dengan kondisi Bayangkara yang lagi berjuang dari zona degradasi. Pasti kita berharapnya dengan datangnya Raja Nainggolan bisa menaikkan performa kita. Ya, pas pertama kali tiba di tim ini responnya gimana ke pemain-pemain? Bagus sih, positif juga sih. Maksudnya datang juga memberikan aura positif buat tim juga sih, buat menatap pertandingan selanjutnya. Kemarin kan sempat bawa ke Makassar tuh dia tuh, Iya. pulang lagi tuh. Emang sebenarnya apa yang terjadi sih, kamu tahu nggak pemain? Oh, kalau kemarin itu mungkin kalau menurutku kecapean ya Bang ya. Soalnya dia datang dari Belgia kan perjalanan jauh juga. Terus setelah datang malam dia langsung ikut ke Makassar juga. Mungkin faktor kecapean sih. Soalnya jet lag juga mungkin. Gak ada cerita apa-apa ke pemain? Nggak ada. Capean aja sih kalau menurut gua. Dengan harga 5 miliar kabar kenapa Marji itu? Wah, kalau itu no comment lah, kalau masalah harga kita nggak tahu juga kan. Yang penting kan pemain cuma fokus gimana supaya kita bisa lolos dari zona degradasi. Tapi yakin lolos? Insya Allah. Dan kita harus yakin. ini kan bisa dibilang Raja dapat treatmentnya beda ya, ada kendaraan pribadi segala macam, pasti berbeda dengan lain. Itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial nggak sih di? Enggak sih Bang, kalau masalah kendaraan pribadi kayak tempat tinggal itu pemain asing semua dapat sih. Jadi nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, kita kembali ke timnas. Ya. Piala Asia. Persiapan Piala Asia dan Ya. kamu pribadi nih, tim di papan bawah, apakah masih yakin dipanggil Sintayong buat ke? Ya kalau itu masalah tanyanya ke sini ya, kita kan kepercayaan nggak tahu juga. Kalau mau siap nggak siap ya, kalau dipanggil harus siap, dan kalaupun nggak dipanggil ya nggak apa-apa. Soalnya kita pemain cuma fokus untuk permainan saya pribadi sih. Dan itu kan besok Piala Asia itu kan awal tahun ya. Itu biasanya kan kalau akhir tahun banyak liburan gitu. Ini kamu antisipasinya gimana nih, persiapan untuk bisa dipanggil timnas nanti gimana? Kalau persiapan sendiri sekarang sih belum ada ya Bang ya. Kalau saya pribadi lagi fokus ke tim aja sih. Nggak ada persiapan khusus, nggak ada. Tapi kan Piala Asia ini PSSI akhirnya meliburkan kompetisi ya hampir 1 bulan. Itu setidaknya ya kamu juga pengalaman di timnas ini membantu persiapan timnas atau gimana sudah gitu? Kalau membantu pasti membantu, soalnya dengan tidak jadwalnya sekarang lebih terjadwal antara liga sama event di timnas, jadi kita fokusnya bisa ke salah satunya, nggak langsung bingung kayak tahun-tahun sebelumnya yang bertabrakan, jadi kita bingung fokusnya kemana. Kalau sekarang lebih fokus. Kabarnya PSSI mau naturalisasi Ragnar Ortmanwen, striker yang dari keturunan Belanda Indonesia. Kamu sebagai coach striker kalau melihat kayak gini bagaimana gitu? Ya nggak apa-apa Mas, kalau emang itu membantu untuk timnas kenapa enggak gitu kan. Kita juga udah lama haus akan prestasi juga kan, jadi nggak masalah. Ada persaingan sehat lah ya. Ya persaingan sehat. Termasuk kehadiran Justin Hapner, Jaides, Natanjo di posisi belakang. Nggak masalah. Itu kan balik lagi pemain cuman kalau dipanggil harus siap aja. Sebenarnya nggak ada rasa geng-gengan ya? Nggak ada sih. Selama ini nggak ada juga ya. Kita cuman fokusnya gimana kita timnas Indonesia menjadi lebih baik aja. Berarti kayak local pride ini itu hanya di ada diri sebenarnya, aja ya. nggak Gitu. ada di bagian itu nggak ada sih. Kalau soal lawan sendiri kan kita udah tahu nih kan Piala Asia ada Irak, Jepang sama Vietnam. Setidaknya pas dari edisi sebelumnya itu udah dibicarain belum sih terkait lawan-lawan tersebut deh? Udah sih, udah komunikasi semua udah tahu sih. Jadi kita udah persiapan secara mental segala macam udah siap kalaupun kita untuk mengikuti Piala Asia. Jepang, Vietnam, Irak, Apanya? yang berat, semuanya berat. Semua berat lah, nggak ada yang nggak berat. Orang udah pilihan semua kan, udah lolos semua berat lah. Tapi Indonesia paling bawah posisinya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Kita kenapa nggak mencoba dulu aja? Tapi kemarin lawan Irak kalah 1-5. Iya. Gimana tuh, Ya, Den? itulah. Baru dendam tar. Gimana Ya tuh? pastilah kita perbaiki lah. Pengalaman ya, ini pengalaman ini. lah. Bukan pengalaman ke depan, jadi kita bisa mempersiapkan lebih siap lagi. Berarti kemarin kalau di Irak kalah 5 itu karena supporter juga kali mental. Bener nggak sih sebagai jujur deh? Saya wartawan melihat selama PSSI timnas ini nggak pernah away. Nah, iya. Away-nya itu hanya ke Brunei sama AFF. Iya, Brunei. Ya, sama AFF kan, Piala AFF kan lawan Filipina kan. Tapi kan sebenarnya itu uji coba selalu di Indonesia. Sebagai pemain seharusnya ngaruh nggak sih kalau mental bertanding kayak gitu? Kalau sebagai pemain sebenarnya ngaruhnya juga nggak terlalu banyak ya Mas. Tapi ngaruh pasti ngaruh. Misalnya kita main away ya kan, dengan istilahnya
kemarin juga di Irak full penonton. Cuman kan nggak bisa buat alasan juga kan, kita harus profesional juga. Jadi ya mungkin banyak faktor lah kemarin kita mengalami kekalahan begitu banyak. Jadi kita juga udah membahas di tim, tapi nggak mungkin bisa disampaikan di sini juga kan. Ya. Jadi cuman kita buat pengalaman aja buat pertandingan. Tapi berharap setidaknya ada laga away lagi nanti. Iya, pastilah. Jangan home terus gitu. Misalnya FIFA Mercy tuh ada kali-kali away gitu ya itu sih. Ya kalau bisa harusnya ada gitu. Masih ada. Oke. Thank you, makasih banyak. Sukses. Sip, Lolos Mas. Bang.